Apa yang bisa kita belajar dari masyarakat Baduy yang sampai saat ini tidak ada satupun informasi yang terpapar virus corona? Dokter Tirta dulu. Kalau dari kita sendiri sih memandang, saya sudah memahami yang Baduy ini dari beberapa waktu yang lalu ya, bahwa figur tetua adat di Baduy itu sangat-sangat perlu kita contoh. Jadi warga Baduy itu adalah warga yang sangat terikat antara hubungan kekeluarganya, hubungan antar manusianya, dan hubungan antar adat dengan tetua adat. Saat itu ketika tetua adat ada statement A, itu Nurut. semua warganya patuh. Nah, jadi mobilitas warga bisa dikontrol. Ya. Kedua, kalau kita lihat warga di sini tuh benar-benar menjauhi apa yang namanya perdebatan, alih-alih perdebatan ya udahlah yang penting jaga kesehatan dan mematuhi protokol yang sebisa mungkin. Dan yang ketiga, mereka itu meminum minuman kayak jahe anget tiap hari, itu kan udah dari lama. Dan mereka juga menjauhi gaya hidup yang misalkan sedentary life, atau yang bisa kita sebut sedentary life itu adalah gaya hidup bermalas-malasan atau rebahan yang akhirnya bisa meningkatkan faktor resiko penyakit-penyakit komorbid. Nah, 3 gaya hidup sehat ini yang akhirnya membuat Baduy itu bisa terbebas dari COVID. Jauh berbeda dong sama kota-kota besar yang kita ngantor kena AC sentral terus-terusan. Jadi kita pada Baduy ini harusnya kita contoh. Ya. Ternyata justru orang yang patuh dan orang yang kompak antara warga dan ketua adat bisa membebaskan diri dari pandemi. Dan ini tidak hanya terjadi di Baduy, terjadi juga di New Zealand. Dan bisa dijelaskan oleh Ya, Pak Dubes. Nah, gitu kalau karena gini Dokter Tira, begitu banyak daerah di Indonesia. Masa sih kita nggak bisa belajar satu contoh kasus baik di Indonesia? Mbak Lisa, ngelihat apa yang terjadi pada Baduy, sebenarnya ini menimbulkan kita harus optimisme nggak? Kita bisa loh, buktinya ada satu daerah meskipun dari ratusan daerah lainnya yang gagal mengatasi pandemi. Iya, sebetulnya begini, kalau karena sosiosentrik sekali ya tadi kata Dokter Tirta kan sangat taat kepada tetuanya begitu. Tapi yang lebih penting juga adalah karena mereka ini punya satu kultur sendiri di dalam masyarakatnya yang itu memang kepentingan kelompok itu menjadi sangat penting begitu ya, sangat sangat ditinggikan gitu sehingga orang ketika bertindak itu dia tidak berpikir untuk dirinya tetapi untuk kelompoknya begitu. Nah, jadi kita lihat sebetulnya dalam konteks tidak ada kasus memang di Baduy ini yang sangat menonjol karena sama sekali tidak ada kasus karena mereka dari sejak awal sudah melakukan sudah punya modalnya tadi seperti kata Dokter Tirta, tapi juga sudah melakukan pengamanan setelah itu begitu, pengamanan kulturalnya begitu. Nah, saya juga melihat Kenapa itu tidak terjadi di Jawa Timur, Mbak Lisa? Iya, karena karena kita juga mengakui bahwa peran para tokoh-tokohnya juga belum begitu menunjang, Mbak, gitu. Dan pendekatannya, ini kan pendekatan desa ya, pendekatan komunitas begitu. Sementara di tempat-tempat lain yang komunitasnya itu juga masih sangat sangat dikelola dengan baik, itu berarti kan tergantung pada pemimpinnya. Ya, tergantung pada role modelnya. Kalau kita contoh yang paling baru adalah Wakil Bupati Lampung misalnya berjoget tanpa masker dan kemudian mempertontonkan perilaku yang sangat tidak sehat di tengah masa pandemi ini. Dokter Tirta, apa yang Anda bisa katakan pada kepala daerah, wakil bupati, kepala desa yang berjoget, merayakan ulang tahun meskipun itu dibilang, oh ini bukan inisiatif saya, inisiatif orang lain. Apa yang bisa Anda katakan pada para kepala daerah seperti ini? Kalau dari kepala daerah sudah dari tahun lalu ya. Sebenarnya kalau kita tarik ulur dari beberapa anggota DPRD di Tegal. Lalu kemarin Bupati Banjarnegara yang dengan bangganya bilang bahwa tentang konspirasi COVID. Dan akhirnya dia barusan nge-tweet sejam yang lalu, saya bangga sekali di repost sama Jering. Itu Bupati Banjarnegara. Lalu Bupati Lampung yang mengatakan hal itu. Belum ada beberapa kepala daerah lain. Saran saya sih seperti ini. Anda terserah mau berstatement seperti itu jika Anda orang awam. Kan Anda ini kepala daerah ya, Anda tuh pimpinan daerah. Apapun statement Anda itu akan diikuti oleh warga daerah setempat. Presiden kita itu sudah statement A. Harapannya presiden kita statement A itu diturunkan lewat hierarki dari tingkat-tingkat teman-teman dan pejabat-pejabat di bawahnya sampai ketua RT dan RW. Bayangkan jika Anda mencari itu untuk riding wave demi suara. Saya tahu statement kayak gitu buat apa? Riding wave suara buat kepentingan selanjutnya. Tetapi tolong dong singkirkan. Nggak kompak. Kelihatannya tuh nggak kompak. Dan mau sampai kapan? Mau Anda statement goyang-goyang seperti itu, atau mau statement sok jagoan, atau mau statement kita nggak percaya COVID, apalagi kepala daerah,
itu mau sampai setahun 2 tahun nggak akan menghilangkan COVID itu dan justru membuat daerah kita semakin PSBB terus-terusan dan PPKM terus-terusan dan Ya. ini nggak akan selesai. Baik. Saran sih buat kepala daerah bijak untuk mengeluarkan pendapat dan bijak untuk bertindak. Oke. Ini efek otonomi daerah ini, Mbak Rosi. Ini harga yang harus kita bayar ketika kita berbicara soal demokrasi dan Dan desentralisasi daerah, otonomi daerah. Kita Betul. berharap supaya kekuasaan itu tidak terpusat di Jakarta saja. Kita Betul. ingin ada desentralisasi kekuasaan, tapi inilah yang juga kita hadapi, kualitas kepemimpinan daerah. Iya. Mbak Lisa ya. Ya, PR kita ini menyelesaikan masih adanya proses demokratisasi yang lebih tepat, prosedur yang lebih tepat, pembagian wewenang yang lebih tepat, sehingga tidak ada yang tadi seperti ditegaskan oleh Dokter Tita gitu, presiden bicara apa, kemudian bupatinya ngapain, Baik. wakil bupatinya ngapain, gubernur dan wakil gubernur. Ini PR kita semua sebetulnya Baik. terkait dengan ekonomi daerah ini. Baik, Mbak Lisa, ini ada Dokter Maitri, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Tolong ditanya kepada dokter kepala puskesmas yang tidak kena COVID di Baduy itu, Baduy luar atau Baduy dalam, atau kedua-duanya. Karena setahu informasi yang didapatkan, Baduy luar itu dulu masih sering keluar masuk kota besar. Misalnya untuk berjualan begitu. Bisa diterangkan Dokter Maitri? Untuk dua-duanya Mbak, di Baduy luar dan Baduy dalam pun tidak ada kasus COVID. Nah, Baduy luar itu memang ada beberapa yang mobile, tapi mobile-nya hanya di Rangkas di ibu kota kabupaten saja, tidak keluar gitu. Tapi itu tahun 2020, sejak ini udah nggak lagi. Jadi bahkan masyarakat Baduy luar pun tidak datang ke kota-kota besar, tidak berinteraksi? Tidak. Oke. Hanya di daerah ibu kota kabupaten saja. Jadi yang saya tahu ya. Jadi Dokter Maitri apa pelajaran paling berharga yang bisa didapatkan dari masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam, Dokter Maitri? Pelajarannya sih mereka tuh disiplin dan pada dasarnya memang masyarakat Baduy itu adalah orang-orang yang patuh pada aturan pemerintah, yaitu tadi yang sama yang dibilang Dokter Tita, betul, mereka patuh sangat kepada tetua adatnya gitu. Jadi kepada kepemimpinan lokal ya? Iya. Dan pemimpin lokal juga memberikan contoh yang baik pada masyarakatnya. Iya.